Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 18 bulan Agustus tahun 2021. Saya Mahfud Saroni. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Swadaya Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk uji kinerja di Universitas Swadaya Cirebon. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materinya tentang produksi ya, dan alhamdulillah anak-anak sudah pada datang sehingga akan kita mulai pada praktek pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, selamat pagi, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak sekalian ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang produksi. Gimana? Kalian sudah pernah makan? Sudah makan belum? Dari Rizka dan sebagainya, nggak usah tegang atau gimana gitu loh. Sudah sudah pernah makan? Oh belum. Oh ternyata Elan belum ya, Yanwar belum. Itu ada yang chat dan sebagainya ya. Oke. Sebelum kita mulai, biasanya ya Bapak akan absen dulu melalui Google Form yang telah disediakan ya. Nah untuk itu silakan kalian klik saja menu absen yang sudah saya sediakan. Oke. Nih menunya, silakan absen dulu. Oke. Silakan absen dulu. Nih. Bisa dibuka, Periska? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa. Terus Yanwar bisa dibuka, Yanwar? Bisa. Oke. Mohon maaf ya karena memang situasi dan kondisi yang pandemi ini kalian memang dalam program pembelajaran itu bersifat daring karena untuk mencegah corona, dan alhamdulillah kalian sudah pada hadir pada kesempatan kali ini. Sudah pada absen belum? Sudah pada absen ya. Oke. Selanjutnya setelah absen kalian akan masuk ke kuisi ya, di mana nanti kalian akan mengerjakan soal yang berbasis game, tetapi ada kaitannya dengan masalah produksi ya. Linknya saya sebarkan saja ke sini ya, ke Google Classroom. Mohon maaf, bukan ke Classroom tetapi ke Jimit gitu. Sok silakan dibuka saja gitu. Nah, nanti kodenya nanti Bapak akan kasih kode masuk ke Google, ke kuisi. Mohon maaf, ke kuisi. Oke. Silakan masuk dulu. Sudah masuk belum? Sudah. Ya. Sudah masuk? Sudah. Bentar ya. Nih, Bapak sudah masuk ke akunnya Bapak. Oke. Di kuisi ini ada 7 pertanyaan. Nah, ini saya kasih kode soal. Saya step presentasi, kemudian nih silakan dimasukkan kodenya. Oke. Kodenya ada nih. Itu
Kenapa tadi kok kuisis dilakukan pada awal pembelajaran? Karena untuk mengukur kemampuan Anda sebelum materi itu disampaikan, ya, fungsinya dari kuisis tadi. Namanya post test, menguji kemampuan siswa sebelum materi itu disampaikan. Oke. Terus ini sudah terbuka, alhamdulillah. Nanti kalian bisa melihatnya. Oke, siap ya. Jangan bimbang atau gimana tentang materi. Kalian harus semangat, karena semangat akan menyebabkan kalian itu dalam belajar lebih pinter dan sekaligus akan menjadi manusia yang berguna seterusnya. Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Materi hari ini adalah tentang produksi. Ya, saya presentasikan ya. Ini udah kelihatan belum? Sudah ya? Nah, tentang produksi. Nah, ini pelaka. Oke. Nah, ini materi produksi pada kesempatan kali ini adalah merupakan bagian dari materi namanya pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah konsumsi, yang ketiga adalah distribusi. Nah, materi produksi ini penting untuk kalian karena kalian itu adalah salah satu siswa di SMK wira swasta di mana ada beberapa jurusan yang harus bisa memproduksi suatu barang. Makanya kalian itu penting. Penting apa? Penting untuk mempelajari tentang masalah produksi. Oke, selanjutnya. Next. Nah, sebelum masuk ke materi produksi, alangkah baiknya kalian itu nanti akan yang namanya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang harus dimiliki kalian adalah penganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, ya. Nah, ini adalah KI-nya. Ya, KI-nya. Ya, KI dalam materi kegiatan produksi. KI-nya 1, menghayati dan mengamalkan. Yang ketiga, memahami. Yang 4, mengolah dan menalar. Anda bisa pelajari sendiri, bisa lihat sendiri di presentasi. Insya Allah nanti saya juga akan mengasihkan bahan dalam bentuk PowerPoint. Oke. Nah, indikator pencapaiannya itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tidak semuanya, cuman ada 3 bagian. Yang pertama identifikasi, menghitung, menganalisis, menghitungkan biaya produksi, dan yang 4 adalah menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media YouTube. Dan yang saya tekankan yang 4.1 ya, yang saya tekankan nanti 4.1 karena nanti ada namanya lembar kerja siswa LKPD. Oke. Next. Nah, tujuan pembelajaran nih. Melalui pembelajaran jarak jauh, ini namanya daring ya. Kalian itu bisa mengidentifikasi faktor-faktor. Yang kedua menghitung. Yang ketiga melalui dapat menganalisis hasil perhitungan. Yang keempat itu yang paling utama nanti ya, sebagai bahan utama dalam pertemuan kali ini, menyajikan hasil analisis itu jumlah barang yang dihasilkan. Contoh gini, saya memproduksi es, satu gelas es harganya 1.000, saya mampu produksi 10.000, jadi hasilnya berapa? 1 juta, karena 1.000 kali 1.000, idealnya 1 juta ya. Jadi saya harus memproduksi
sebanyak 1000 gelas. Maka TR penerimaannya itu P kali Q berarti 1 juta rupiah. 1000 kali 1000. Soalnya gini ya, nanti kalau kalian terutama yang mesin atau yang jurusan TBSM atau jurusan teknik audio video tidak bisa menghitung, Anda itu pasti rugi. Ya, maka itu TR itu penting. Terus yang kedua, average revenue atau penerimaan rata-rata. Kalau bahasa Inggrisnya itu average revenue, ya, atau AR. AR sama dengan TR dibagi Q. TR itu P kali Q dibagi Q, jumlah barang yang diminta. Kalau 1 juta dibagi Q berarti persatuannya rata-rata itu 1000 rupiah. Karena 1 juta dibagi 1000. Oke. Terus ada namanya marginal revenue, MR, sama dengan delta TR dibagi delta Q. Oke, kalau keuntungan, saya tanya ke Peri, kalau saya memproduksi 2000, terus saya persatuannya itu 100, jadi jumlah yang diproduksi berapa TR-nya? Si Peri? Kalau saya produksi 1000, satu gelasnya 100, maka TR-nya berapa, Peri? Per? Belum paham, Pak. Nah, belum paham ya. Gini, kalau TR tadi kan gini, misalnya saya pedagang es, satu gelasnya itu harganya 1000, saya mampu produksi 1000 gelas, jadi TR-nya berapa? Beres Kak? 20. 20 100 kali 1000 jadi berapa? 100 1000. 100.000 gitu. Nah, kalau kalian tidak menghitung ini nanti jadi apa gitu. Aduh, gitu ya. Ya mohon maaf, ini baru analisis sederhana ya. Contoh lagi saya tanya ke Erlan, ya, saya mampu menjual 2000. Mohon maaf, saya ulangi, saya mampu menjual barang 1 juta, biayanya ternyata 900.000. Untung atau rugi? Rugi. Untungin. Untung apa rugi? Rugi. Rugi apa untung? Untung. Masih kurang ngerti, Pak. Gini, biayanya saya contoh gini, saya menjual es, ya, hasil penjualnya itu 1 juta, biaya untuk membuat es itu 900.000. Kira-kira untung atau rugi, Erlan? Untung 100.000 sih, Pak. Foto bagus. Maulana untung apa rugi, Maulana? Untung berapa, Maulana? 100.000. Bagus. Kalau Maulana itu saya percaya ya. Kalau Undium itu pintar. Oke, saya tanya, total biaya kan TC tadi, TR. Contoh gini, saya tanya ke Januar, ini, misalnya Bapak itu memproduksi cilok, harga 1 cilok itu 100, saya memproduksi 10.000 cilok, jadi sehari saya dapat berapa kalau terjual semuanya? Saya ulangi, harga 1 cilok itu 100, ya, saya memproduksi 1000, berarti TR-nya berapa si Yanwar? TR-nya, total revenue-nya 1 juta, Pak. 1 juta. 1 cilok berapa? 100. Ya. Memproduksinya berapa? 1000. Jadi 100.000. Gak apa-apa. Lagi sekarang ke Maulana, ini rada berat ini.
total biayanya untuk membuat cilok itu 1 juta. Harga 1 ciloknya 1.000. Berarti jumlah yang diproduksi total berapa? Harganya? Nih, Bapak memproduksi cilok, ya, total untuk biayanya itu 1 juta, ya. Harga 1 ciloknya itu 1.000. Maka jumlah cilok yang diproduksinya berapa, ya, Maulana? 100 Pak. 100? 1.000, Pak. 1 juta dibagi 1.000. Jadi memproduksi cilok harus sebanyak 1.000 cilok, gitu. Logikanya seperti itu. Paham? Terakhir, saya mau tanya ke siapa nih? Ke Delia nih. Delia, gini. Bapak berhasil menjual cilok, ya, kita bicara cilok aja yang sederhana. Cilok itu harganya, mohon maaf, ketika Bapak berjualan, Bapak menghasilkan 100.000. Terus biaya untuk membuat cilok itu 110.000. Menurut menurut Delia, mohon maaf Delia, Bapak itu mengalami keuntungan atau kerugian? Dibuka dulu. Kerugian. Berapa kerugiannya, Pak Delia? 10.000 Pak. Oh, 10.000. Berarti benar, berarti udah mampu. Nah, itu adalah cara untuk melakukan analisis tentang teori biaya gitu. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Nih. Nah, ini nih. Nih, seperti ini. Itu yang sederhana bisa gitu, biar kalian ngerti. Kenapa? Nanti biar kalian itu mampu menghitung. Contoh, saya memproduksi barang sekian, berarti hasil yang diperlukan itu harus sekian. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kalau untung, ya ditambahkan. Gitu. Nah, ini ya, sudah. Oke, selanjutnya. Karena ini sudah berakhir, ya. Ini kalian adalah melihat video. Nah, melihat video permasalahan yang ada. Nah, tugas kalian nanti di chat ada namanya tugas LKPD, lembar kerja peserta didik, ada di Google Classroom. Kemudian kalian chat jawabannya. Terus nanti kita buat forum diskusi supaya rame, biar tidak sepi seperti ini. Dan kalian kan tadi sudah menganalisis bagaimana teori biaya yang berlaku dan seterusnya, ya kan, sudah, walaupun sederhana tapi kalian kan mengerti kan, minimal Anda tahu lah gitu. Oke. Saya buka ya sebentar videonya. Silakan Anda buka LKPD-nya di menu Google Classroom yang sudah disediakan. Nah, ini produksi. Oke, linknya nanti saya kasihkan, copy. Nah, silakan di menu chart. Nah, ini biar tampil ya. Nah, linknya sini. Nah, link LKPD silakan masuk ke LKPD ya. Link LKPD ada di menu chat di Google Meet, sudah saya sharekan. Oke. Bentar, nanti saya akan kasih link tentang permasalahan yang ada dalam videonya. Nah, ini saya copy pastekan. Silakan Anda lihat di YouTube, bisa melalui link yang saya sharekan, atau bisa nanti saya akan lihat di tayangan yang
disediakan melalui layar Jimit. Nah ini, bentar. Nah, bentar ya, saya share untuk processing. Nah ini video. Nah ini, oke, siap, udah. Oke, silakan Anda lihat tayangan video yang sudah disediakan oleh Bapak. Ya, ada 6 komentar ya, ada Bariska, ada Ella, si Delia mana ini belum mengerjakan, si siapa namanya, si Anwar mengerjakan itu, si Tessa belum mengerjakan. Ayo Tessa, kerjakan dulu. Mana ada kesulitan si Tessa? Nanti kalau susah boleh nanti dipresentasikan, nggak apa-apa. Suaranya nggak masuk, tombolnya ditekan. Gimana? Ya udah nanti pakai ini aja, nggak apa-apa lah, pakai HP nggak apa-apa. Nanti di presentasi apa namanya, buat dipresentasikan. Nanti diskusi forum tanya jawab. Maulana Al Ghazali udah bagus, Erlan bagus, itu. Ya, oke. Oke, sampai jam 10.31. Oke, sekarang 10.31
15 menit kita diskusi. Oke, sekarang kita diskusi yang rame ya. Oke, saya akan buka forum untuk diskusi dari LKPD yang disampaikan oleh Bapak. Yang pertanyaan mutlak pertama adalah saya mau tanya ke Saudara Periska. Periska, apa yang menyebabkan produsen Nissan bangkrut? Silakan komentarnya. Karena Nissan ingin merampingkan operasi yang kurang menguntungkan. Langkah transformasinya perusahaan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, keuangan dan profitabilitas. Oke, bagus. Oke, selanjutnya saya tanya ke Erlan. Erlan. Ya Pak. Ya, silakan. Apa yang menyebabkan produsen Nissan? Kalau sebentar ya, kalau Periska tadi yang mengatakan itu untuk merampingkan. Kalau Erlan itu apa coba? Untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan kedisiplinan keuangannya Pak. Oke, Bisa dilihat dari mereka menutup yang ada di Indonesia, di Purwakarta dan di Jakarta Pak. Dan mereka fokus di Thailand dan Cina. Bagus. Merampingkan keuangan ya intinya ya. Itu. Kalau Maulana, silakan. Apa yang menyebabkan produsen Nissan bangkrut? Silakan buka dulu. Kurang jelas, deket lagi headsetnya. Agar menjaga kestabilan keuangan dari usaha tersebut ada 3 produk-produk Oke, tadi apa intinya? Merampingkan, memfokuskan diri ke produk-produk yang lebih menjual. memfokuskan diri produk yang dijual. Artinya dia itu jadi produk yang banyak laku dijual, dia fokus ke situ ya, Maulana gitu. Ya, seperti itu Pak. Oke, siap. Coba Yanwar, Solihin, terakhir, apa yang menyebabkan bangkrut? Yanwar, Solihin. Dibuka dulu menunya. Apa namanya? Ya udah, siap. Silakan. Karena Nissan ingin meningkatkan kualitas dan mempertahankan disiplin keuangannya. Oh, hampir sama dengan Erlan ya. Nah, kalau menurut Delia gimana? Dimatikan dulu, Yanwar. Putihnya. Delia, apa yang menyebabkan produsen Nissan bangkrut? Dihidupkan dulu audionya. Audionya dihidupkan dulu, audio di jimitnya di open. Nah, sekarang buka. Sebagai langkah transformasi perusahaan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, stabilitas keuangan dan profitabilitas pada akhir tahun fiskal 2023. Oke, berarti stabilitas keuangan ya intinya. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sudah bagus dalam pengertian. Sudah tahu Nissan itu kenapa bangkrut. Biasanya tadi sebenarnya satu kunci yang menyebabkan Nissan itu pindah dari Indonesia dan merampingkan itu kenapa coba? Penjualannya itu mengalami penurunan, sehingga model-modelnya tadi apa yang dikatakan oleh si Maulana Hussein mengatakan dia fokus hanya model tertentu saja, karena model tertentu itu nanti akan memiliki daya tarik yang lebih baik. Itu. Terus mengapa demikian? Coba silakan kenapa? Karena penjualan turun, mengapa demikian? Coba Periska kenapa? Coba. Menurun karena penurunan pembeli. Membeli, ya, karena pembeli. Terus selain pembeli apa coba Erlan? Untuk fokus pada pendapatan bersih per unit Pak. Betul. Nah, karena fokus
Dan akhirnya biar nanti gini, mohon maaf saya ulangi ya, bangkrut itu karena penjualan turun. Terus dia itu mengapa demikian? Bukan itu jawabannya Erlan. Bangkrut turun karena penjualnya mengalami penurunan diakibatkan bukan itu, biasanya karena peta persaingannya. Dan meletakkan metode dan keuangan untuk model-model tersebut ada lebih menjual dan tidak uangnya tidak terlalu terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, bagus ya, sudah mengenai ya apa yang dikatakan oleh Maulana. Betul, tadi salah satunya adalah pabriknya dipindahkan, terus ada beberapa pabrik di Asia Tenggara itu di-cut, dihilangkan. Terus lagi ada juga pabrik-pabrik lain juga di-cut juga ada. Terus yang kedua, biasanya PHK juga termasuk di dalamnya ya. Maka dapat disimpulkan bahwa Nissan bangkrut karena penjualan turun, karena demikian karena adanya persaingan. Solusinya bagaimana? Dengan menutup beberapa bagian pabrik yang ada di suatu negara. Itu aja ya. Oke, saya anggap LKPD-nya sudah dikerjakan, sudah bagus, presentasinya juga sudah bagus. Selanjutnya kita itu masuk ke masalah, bukan masalah, kalian mengerjakan post-test ya, post-test terakhir. Waktu Anda berarti itu Oke, saya kira sudah cukup ya. Cukup. Oke, sebelum kita ke refleksi itu pengalaman ketika pembelajaran ya. Bapak akan bertanya ke kalian, kira-kira ada pertanyaan enggak materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke refleksi. Silakan. Erlan, Maulana, Eriska, Tessa, gitu. Silakan, ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Ya, Masalah teori produksi, Pak. kenapa? Gimana? Saya nggak ngerti semuanya, Pak. Nggak ngertinya kenapa? Itu. Penjelasannya, Pak. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kalau masalah teori produksi yang kita sampaikan tadi ya, sebenarnya teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang masalah produksi. Nah ya, kenapa harus ada teori? Teori itu digunakan untuk gambaran saja, Erlan. Ya, gambaran. Ya, contoh ini untuk flashback ke belakang ya. Belum kita ke refleksi itu pengalaman ketika pembelajaran ya. Bapak akan bertanya ke kalian, kira-kira ada pertanyaan enggak materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke refleksi. Silakan, Erlan, Maulana, Eriska, Tessa, gitu. Silakan, ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Ya, Masalah teori produksi, Pak. kenapa? Gimana? Saya nggak ngerti semuanya, Pak. Nggak ngertinya kenapa? Itu. Penjelasannya, Pak. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kalau masalah teori produksi yang kita sampaikan tadi ya, sebenarnya teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang masalah produksi. Nah ya, kenapa harus ada teori? Teori itu digunakan untuk gambaran saja, Erlan. Ya, gambaran. Ya, contoh ini untuk flashback ke belakang ya. Top sharing ini ke ini.
Ini sebentar biar kalian lebih jelas. Siswa, apakah Eriska, apakah Erlan, apakah si Maulana, mangga nanti. Tapi isi dulu refleksinya. Sok silakan refleksi diisi. Pertanyaannya gampang karena refleksi itu tidak ada kaitannya dengan nilai, cuman pengalaman Anda ketika memperoleh pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sok silakan. Bisa dibuka, Erlan? Refleksinya? Bisa Pak. Bisa, sip. Bagus. Nih, untuk refleksinya. Itu nama siswa ada double ya, nggak apa-apa, kasih double aja namanya siapa gitu, nggak apa-apa. Tuh, biar walaupun nanti saya hapus satu saja ya, biar nggak double. Di refresh saja kalau terjadi double sama. Sudah Pak. Sudah bagus. Ada berapa soal refleksinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 refleksi. Oke. Oke, sip. Tuh. Presentasi ini saya biar muncul. Refleksinya. Oke ya. Oke, karena hari ini sudah selesai, pada kesempatan kali ini biar mendapat barokah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Erlan untuk menutup. Baik. Sebelumnya terima kasih Pak untuk memberikan pelajaran kepada kami. Sama-sama. Mari kita tutup baca doa dengan keyakinan masing-masing. Baca doa mulai. Selesai. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum pulang, ya sebelum saya akhiri, jangan lupa kalian itu sampaikan salam saya kepada orang tua masing-masing. Hati-hati di jalan, jaga protokol kesehatan. Karena tadi ada juga satu orang guru itu, innalillah, terjadi kecelakaan, guru TPSM. Ya, saya tidak sebut namanya. Makanya sebelum melakukan setiap aktivitas baca bismillah. Kalau yang muslim ya, kalau yang non muslim disesuaikan doa masing-masing. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata salah kata dan ada gading yang tak retak, pasti ada salah kata, pasti ada salah ucap, dan mungkin materi-materi yang kurang itu bisa nanti diurungkan di menu chat lewat pribadi atau bisa ketemu langsung dengan Bapak. Saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.